semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Elok Faik. Kalau di video sebelumnya kita udah membahas mengenai keterampilan membuka dan menutup pembelajaran, kali ini aku mau jelasin ke kalian mengenai keterampilan menjelaskan. Apa sih keterampilan menjelaskan itu? Sebelumnya kita bahas mengenai menjelaskan terlebih dahulu. Menjelaskan yaitu penyajian informasi secara lisan yang terorganisasi dan secara sistematis. Nah, menjelaskan ini sendiri yaitu untuk menunjukkan adanya hubungan antara sebab akibat, antara definisi dengan contoh, ataupun antara hal yang belum kita ketahui yang lain. Penyampaian informasi dengan rencana yang baik dan secara sistematis ini merupakan ciri utama dari menjelaskan. Pemberian penjelasan oleh guru terhadap siswa ini merupakan aspek yang penting, karena hal ini bisa menimbulkan interaksi antara siswa dan guru itu menjadi lebih aktif lagi. Dalam hal ini, guru itu cenderung lebih mendominasi daripada siswa, karena guru lebih aktif untuk berbicara menjelaskan materi apa yang ingin mereka sampaikan. Setelah kita memahami menjelaskan itu apa, kita perlu tahu juga dong tujuan menjelaskan itu apa. Nah, tujuan menjelaskan di sini ada 4. Yang pertama, yaitu membimbing siswa agar siswa dapat lebih memahami materi yang disampaikan oleh guru. Yang kedua, melibatkan siswa agar berpikir secara lebih kritis lagi dalam pemecahan masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh siswa. Yang ketiga, untuk mendapatkan umpan balik dari siswa mengenai tingkat pemahaman dan untuk memperkecil tingkat kesalahpahaman siswa terhadap materi yang disampaikan oleh guru. Yang keempat, untuk membimbing siswa agar lebih menghayati dan mendapat proses penalaran akan pertanyaan-pertanyaan atau pemecahan masalah yang telah dihadapi. Di sini ada beberapa alasan di mana seorang guru itu sangat perlu untuk menguasai keterampilan menjelaskan. Yang pertama, yaitu meningkatkan keefektivitasan pembicaraan. Karena di sini itu seorang guru lebih mendominasi pembicaraan. Yang kedua, yaitu penjelasan yang disampaikan oleh guru itu kadang-kadang kurang dipahami oleh siswa. Walaupun penjelasan itu dipahami oleh guru itu sendiri, namun siswa itu kadang-kadang tidak paham akan apa yang disampaikan oleh seorang guru. Yang ketiga, tidak semua murid dapat menggali informasi secara mandiri. Jadi di sini sangat diperlukan bantuan guru dalam menjelaskan secara lisan. Yang keempat, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dalam menggali informasi-informasi mengenai materi yang disampaikan oleh guru. Yang terakhir, yaitu komponen-komponen dalam menjelaskan. Dalam menjelaskan ini ada 2 komponen yang harus kita pahami. Yang pertama, yaitu merencanakan penjelasan. Yang kedua, yaitu penyajian penjelasan. Dalam merencanakan penjelasan, hal yang perlu direncanakan oleh seorang guru yaitu isi pesan dan penerima pesan. Yang berkaitan dengan isi pesan atau materi yaitu penganalisaan masalah dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah atau materi yang akan disampaikan. Yang berkaitan dengan penerima pesan atau siswa, itu perlu diperhatikan adanya perbedaan-perbedaan. Yang pertama mungkin ada perbedaannya usia. Yang kedua yaitu perbedaan jenis kelamin. Yang ketiga perbedaan minat atau bakat, dan masih banyak perbedaan-perbedaan yang lain yang mungkin itu harus lebih diperhatikan lagi oleh seorang guru. Nah, selanjutnya untuk penyajian materi sendiri itu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tingkat kejelasan. Sebagai seorang guru, kita harus menjelaskan materi yang mudah dipahami oleh siswa. Dan sebaiknya kita itu menghindari kata-kata kira-kira, ya mungkin. Nah, seperti itu. Kita harus sangat menghindari kata-kata tersebut. Yang kedua yaitu kita sebagai seorang guru harus bisa menggunakan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari agar siswa itu bisa lebih memahami lagi akan materi apa yang akan kita sampaikan. Yang ketiga yaitu perlunya pemberian tekanan dalam hal-hal materi yang kita sampaikan itu, di mana materi itu sangat penting dan harus diingat. Misalnya saja dengan menggunakan isyarat. Nah, anak-anak perhatikan dengan baik konsep ini.
Selanjutnya yaitu penggunaan balikan. Seorang guru hendaknya menggunakan umpan balik terhadap siswa untuk mengetahui tingkat ketidakpahaman, mungkin ada keraguan atau ketidakmengertian terhadap materi yang dijelaskan. Hal itu dapat dilakukan dengan bertanya kepada siswa, misal saja, apa kalian sudah mengerti akan materi yang telah saya sampaikan? Yang selanjutnya yaitu harus dengan sistematis. Dari yang sederhana ke kompleks, dari yang mudah ke sulit. Nah, itu harus tersusun secara sistematis. Langkah yang terakhir dalam penyajian penjelasan yang perlu diperhatikan yaitu kemampuan penggalan kalimat. Teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan mengenai keterampilan menjelaskan. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh bagaimana cara menjelaskan dengan baik dan benar menurut saya. Lagi-lagi, kali ini saya akan mencontohkannya itu dengan monolog karena masih dalam masa pandemi COVID-19. Jadi mohon dimaklumi. Baik anak-anak, sekarang Ibu mau menjelaskan kepada kalian mengenai teorema Pythagoras. Bisa dibuka bukunya halaman 63 ya. Sebelum kita membahas mengenai rumus Pythagoras, apakah kalian tahu kenapa rumus itu dinamakan rumus Pythagoras? Ya, kamu? Ya, benar sekali, karena penemu rumus itu bernama Pythagoras yang berasal dari Yunani. Tetapi ada juga yang menyebutkan bahwa rumus Pythagoras itu berasal dari Cina. Kenapa demikian? Karena ada buku matematika yang berbahasa Cina. Karena dalam buku tersebut ada diagram yang bernama Zuntu yang menunjukkan hubungan antara sisi-sisi pada segitiga dengan hipotenusa. Mari kita ke topik yang pertama, mengenai teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras ini erat kaitannya dengan kuadrat dan akar kuadrat. Bisa diperhatikan pada definisi jika X kuadrat sama dengan A, dan X lebih besar sama dengan 0, maka akar dari A itu sama dengan X. Nah, perlu diingat kembali bahwa A kuadrat itu sama dengan A dikalikan A. Yang kedua, kita masuk ke prinsip teorema Pythagoras ya anak-anak. Teorema Pythagoras ini merupakan teorema yang berhubungan dengan segitiga siku-siku. Kalian tahu sendiri di mana segitiga siku-siku itu memiliki sudut 90 derajat. Nah, itu dinamakan segitiga siku-siku. Bisa dilihat pada gambar segitiga yang ada di buku kalian. Nah, sisi-sisi yang membentuk sudut siku-siku yaitu sisi AB dan sisi AC. Kemudian bisa dilihat di situ ada sisi yang terpanjang atau biasa disebut hipotenusa, yaitu sisi BC. Nah, kemudian bisa dilihat di paling bawah itu ada definisi. Nah, perhatikan dengan baik ya. Teorema Pythagoras pada segitiga ABC dengan siku-siku di C, maka berlaku rumus C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian panjang sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Bisa dilihat, jika C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka C itu sama dengan akar dari A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian kalau kita disuruh mencari sisi A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi B kuadrat, atau A sama dengan akar dari C kuadrat dikurangi B kuadrat. Kemudian kalau kita disuruh mencari sisi B, maka B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurangi A kuadrat, atau B sama dengan akar C kuadrat dikurangi A kuadrat. Kemudian kalau misalkan kita disuruh menentukan apakah segitiga itu siku-siku, atau segitiga lancip, ataukah segitiga tumpul, kita dapat menggunakan teorema Pythagoras. Misal saja pada buku itu ada segitiga ABC. Kita mau menentukan itu segitiga apa sih? Itu segitiga siku-siku, atau lancip, ataukah tumpul? Maka di sini bisa berlaku A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu berarti segitiganya siku-siku. Jika A kuadrat ditambah B kuadrat lebih kecil dari C kuadrat, maka itu bisa disebut segitiga lancip. Nah, jika
kalian menemukan A kuadrat ditambah B kuadrat lebih besar dari C kuadrat, itu segitiganya segitiga tumpul. Kemudian masuk ke perbandingan segitiga siku-siku. Di sini ada beberapa perbandingan segitiga siku-siku dengan sudut-sudut istimewanya. Yang pertama, jika salah satu sudutnya itu 45 derajat, maka perbandingan sisi-sisinya yaitu sisi A dibanding sisi B dibanding sisi C sama dengan akar 2 dibanding 1 dibanding 1. Kemudian, jika salah satu segitiga itu sudutnya 60 derajat, maka perbandingan sisinya itu yaitu sisi A dibanding sisi B dibanding sisi C sama dengan 2 banding akar 3 dibanding 1. Dan yang terakhir, apakah kalian bisa memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari penerapan teorema Pitagoras itu seperti apa? Nah, Ibu berikan contoh ya. Beberapa contoh yaitu teorema Pitagoras itu kita dalam kehidupan sehari-hari kita bisa mengukur tinggi gedung, panjang tiang bendera, tinggi pohon. Kalian nggak mungkin kan kalau misalkan ukurlah tinggi pohon yang ada di depan kalian. Nah, gimana cara mengukurnya? Nah, kita bisa menerapkan teorema Pitagoras ini untuk mengukur tinggi pohon tersebut. Nah, teman-teman, itu tadi beberapa penjelasan dan sedikit contoh dari saya. Jika ada yang kurang atau mungkin ada kritik dan saran dari kalian semua yang menonton, silahkan tulis komen kalian di bawah ya. Dan jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih. Bye-bye.